kum tafassahu fil majalis. Hei semua orang yang beriman. Teman-teman, ada rumus begini. Jadi kalau di Al-Quran dibuka ayat dengan kata iman, maka yang pertama, informasi yang disampaikan setelah kata iman itu, maka menjadi parameter atau ukuran tingkat keimanan pemiliknya. Semakin bersemangat menunaikan, ini pertanda imannya sedang baik atau sedang ingin dikuatkan oleh Allah. Ya. Nah, tapi kalau misalnya ada rasa malas, turun semangat, ini menunjukkan ada kondisi iman yang lemah yang perlu diantisipasi. Oke, kita coba, saya izin berdiri dulu. Mohon maaf, saya mohon maaf kalau duduk saya agak lebih tinggi ya. Yang pertama, seperti kita ketahui penanggalan kalender di dalam Islam disebut apa? Oke, hijrah atau hijriah? Ya, yang hijriah angkat tangan. Gak apa-apa, menang gak dapat hadiah, salah pun tidak berdosa. Yang hijrah boleh angkat tangan. Sisanya Allahu a'lam ya. Oke, gak apa-apa. Oke, kita tuliskan ini ada hijriah. Maaf, di belakang kelihatan ya? Ibu kelihatan? Iya, nggak, maksud saya ini kelihatan papan tulisnya. Saya tahu ini belum tampak, kelihatan ya? Ibu rajin nyimak ya ini. Saya memang tidak merencanakan untuk bilang, belum saya tulis tidak. Saya pastikan. Ini ada hijrah, begini. Ini besarkan, hijrah. Nah, hijrah. Oke. Kemudian di sini ada hijriyah. Hijriyah. Oke. Hijriyah. Dah, pelan-pelan. Hijrah ini secara singkatnya itu berpindah. Nah ya? Secara singkatnya apa? Berpindah. Tapi asalnya tidak menuntut perpindahan tempat. Oke? Berpindah dari satu kondisi yang kurang baik pada kondisi lain yang lebih baik. Itu hijrah. Kalau pindah tempat, saya pindah dari sini ke sini. Itu orang Arab tidak menyebut hijrah. Oke? Dia menyebutnya dengan intiqal. Ana antaqil min huna ila huna. Ana antaqil min Bekasi ila Bintara. Saya mau pindah dari Bekasi ke Bintara. Saya pindah dari posisi sini ke sini. Itu namanya intiqal. Intaqala yantaqil. Naql. Kenapa handphone disebut naqal? Karena bisa dipindah-pindah. Dari sini dibawa pindah kemana gitu. Ya, kalau yang tidak biasa disebut hatif. Kalau ini bahasa Arabnya naqal. Naqal. Ya, fungsinya dua, buat dipindah-pindah sama nakol yang ngantuk. Nah, ini pindah. Berpindah dari satu kondisi kepada yang lebih baik. Lebih baik. Jadi bukan baik ya, tapi lebih baik. Ya. Oke, berpindah pada kondisi yang lebih baik. Itu dulu. Nah, kalau kita ingin ikut berupaya pindah kepada yang lebih baik itu, maka sertakan ya setelah huruf kedua sebelum akhir di sini. Niyanya. Ke sini pindah. Ya ini namanya ya nisbat, namanya nisbat. Dinisbatkan pada sesuatu. Nabi kita Nabi Muhammad. Saya ingin ikut Nabi Muhammad, pengikutnya Nabi Muhammad, disebut Muhammadi. Oke? Indonesia itu negerinya, negaranya. Orang Indonesia yang ikut ke Indonesia, Indonesi. Gampang, tinggal tambah i di ujungnya. Ya? Malaysia, Malaysia. Amerika, Amerika. Ya? Gampang kan? Baik ya. Wah, saya misalnya senang barang-barang bekas. Jadi nggak bekas, itu salah itu. Itu tidak. Nah, itu utak-atik namanya ya. Ini nisbat, hijri. Nah, sekarang apa yang diikuti? Apakah ikut pindahnya aja? Atau kalau kita mau ikut nilai-nilai yang terdapat di dalamnya, yang kita sebut lebih baik itu. Saya pengen ikut sifatnya, saya pengen ikut hikmahnya, saya pengen ikut karakternya. Ya kan?
berpindah kepada yang lebih baik. Yang lebih baik itu apa? Karakternya kah? Sifatnya kah? Ya kan? Macam-macamkah itu? Maka diletakkan taknya di ujung untuk menyebut kepada atau menunjuk kepada sifatnya, karakternya. Maka ditambahkanlah kemudian ya di sini, diberikan penanda dengan tasydid. Ini taknya menunjuk pada karakter dan sifat. Hijriyah, upaya untuk ikut meneladani sifat-sifat yang lebih baik yang didapatkan dalam peristiwa hijrah. Pergantian tahun di dalam Islam ditetapkan membawa nama ini Hijriyah untuk memberikan petunjuk dan kesan pada orang Islam, berusahalah punya resolusi yang baru setiap tahun untuk bisa menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ketika Anda belum menemukan apa standar kebaikan yang membuat kita lebih baik dari sebelumnya, maka belajarlah dari sifat-sifat, karakter-karakter yang terjadi pada hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kesimpulan yang didapatkan dari hasil diskusi dari para sahabat utama Nabi ketika sedang bermusyawarah untuk menetapkan kalender yang akan digunakan sebagai pedoman oleh umat Islam. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika meminta pendapat, ada yang mengusulkan beberapa sahabat Nabi, bagaimana kalau seperti yang saudara kita yang Masehi, Nasrani, ya dengan lahirnya Nabi. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau ditetapkan dengan waktu wafatnya Nabi. Kan? Tanggal dengan kalender dengan mengacu pada kematiannya atau wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka argumentasi ini dimusyawarahkan. Ini terbiasa. Ya, sahabat Nabi itu sudah terbiasa. Wa amruhum syura bainahum. Ya, jadi musyawarah itu sudah ada di zaman Nabi dan ada ayat turun. Wa amruhum syura bainahum. Tapi pakai sin besar, bukan pakai sin kecil. Kalau sin kecil musyawarah jadinya. Ya, muda, sakinah, mawaddah dan rahmah. Nah, ini mereka dialog untuk mendapatkan satu kesimpulan. Tapi hebatnya gini, setiap orang itu punya argumen, punya solusi. Jadi basicnya argumentasi. Ya, jadi ketika ini mengusulkan dasarmu apa? Nanti didiskusikan dan singkatnya adalah yang terkuat dipandang paling baik alasannya yaitu ide yang diusulkan dalam perspektif sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliaulah yang mengusulkan tentang ini yang kelak kemudian ditetapkan berdasarkan dari hasil musyawarah ini sebagai dasar kalender di dalam Islam. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah setiap berganti tahun umat Islam bikin pengajian, bikin ceramah, memperingati 1 Al-Muharram, tahun baru hijrah? Apakah semua yang belajar ini atau semua yang datang memperingati ini mendapatkan kedalaman makna ini dan menjadikannya sebagai pedoman menjalani kehidupan di tahun itu seperti diinginkan sahabat-sahabat saat diskusi? Atau itu hanya menjadi seremonial saja, duduk, dengar, selesai, dan pulang? Nah, kewajiban kita lah bagi insan beriman untuk mengembalikan pemahaman ini pada pedoman awal sehingga ketika kita mengkaji itu jadi sesuatu yang kita bawa dalam kehidupan. Nah, inilah yang kita coba bahas di pertemuan siang hari ini, walaupun sebentar, tapi nanti ada makna yang kita bawa. Jelas insya Allah? Nah, karena sudah jelas, mari kita akhiri pertemuan ini. Baik, kita masuk pada intinya. Nah, kalau sudah paham, kita keluarkan materinya. Bismillah. Kita mulai yang pertama. Teman-teman kalau mau tulis, boleh. Kalau mau disimak juga dilihat lagi nanti boleh. Membahas hijrah nanti ada 3 pendekatan. Oke? 1, pendekatan dalil dari Al-Quran dan hadis. Ya. 2, ada pendekatan historis, sejarah. Sudah? Itu biasanya babnya di sirah. Sirah itu ya sejarah. Ya. Oke, sering nanti ada penceramah yang bahasnya tentang bagaimana Nabi hijrah kan? Ya kan? Dari mulai berangkat di tengah-tengah ke Gua Thur dan sebagainya. Yang ketiga, ada pendekatannya pendekatan kontemplatif. Jadi sifatnya evaluasi. Muhasabah. Pernah dengar nggak atau menyimak nggak? Kadang akhir tahun ada muhasabah, duduk gitu kan? Nah, ini pendekatan yang ketiga. Sifatnya kontemplatif atau tahannuts.
Nah, nanti isinya muhasabah. Ini berdalil juga, bukan tanpa dalil. Oke. Ya, sekarang kita coba gabungkan ketiganya dalam durasi yang singkat. Teman-teman, yang pertama, basic tentang hijriyah ini kita keluarkan di ayat dulu, Al-Quran. Untuk ayatnya 1, Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 36. 2, saya ambil 3 aja ya, mempersingkat. Quran surah 59 ayat 18. Kemudian yang ketiga, Quran surah 94. Nah, ini karena singkat padat, saya tidak sebutkan ayatnya supaya nanti dibaca dari awal sampai akhir. Gampang, ini termasuk surah favorit di bawah An-Nas lah. Ya, ini Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Ujungnya fa idza faraghta fansab. Oke. Hadisnya. Hadisnya karena durasi kita ambil satu hadis saja. Hadis. Tapi kita ambil 2 kitab sahih ya. Al-Bukhari nomor hadis yang 10. Kemudian di Sahih Muslim nomor hadis ke-40. Kalau nanti kitabnya beda, ada ikhtisar, coba lihat rawinya namanya Abdullah bin Amr ibn al-As. Ibnu Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Nah, yang ini nanti kita turunkan. Sudah? Baik, kita mulai ya. Yang pertama Quran surah Quran surah 9 At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ada ayatnya? Oke. Sampai di situ dulu. Yuk kita mulai pelan-pelan baca, terjemahkan, pahami dengan tafsir. Inna, saya terjemahkan dengan kaidah bahasa Arab ya. Nanti supaya adik-adik santri nanti bisa belajar. Jadi kalau kalian belajar nahwu itu ada huruf namanya an-nawasib. Ya, inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Oke. Inna itu huruf yang berfungsi menyampaikan informasi dan menanamkan informasi itu kepada hati terdalam supaya tidak ragu. Namanya nasab. Ya, nasab itu bukan hanya menjadikan kalimat berharokat fathah atau kasrah. Oke, tapi menanamkan informasi itu ke hati supaya nggak ragu. Orang Arab katakan begini, nasabar rajulu asahu fil ardi. Seseorang menancapkan tongkatnya di tanah sampai kuat sehingga nggak goyah. Jadi kalau teman-teman baca Quran, menemukan inna di awal ayat, oke? Inna di awal ayat, ya, wal asr. Innal insana lafi khusr. Cara menerjemahkannya begini, ya. Yakinkan pada hatimu yang paling dalam, jangan pernah ragu. Innal insana, bahwa manusia dengan segala kesibukannya itu lafi khusr, berpotensi akan rugi. Ya, kapan ia rugi? Illal ladzina amanu, ketika tidak menggunakan waktu yang diberikan dengan baik untuk menguatkan iman. Wa amilus salihat, dan iman yang baik itu mengarahkan seluruh perilaku menjadi perilaku yang mulia. Karena itu di Quran semua tindakan perilaku kita itu disebutkan imannya dulu, baru kemudian fungsinya. Mata misalnya ya, mata kan normalnya melihat kan? Tapi bagi kita itu imannya dulu. Kullil mu'minina, katakan pada pria yang merasa punya iman, pakai imannya untuk menjadi lentera bagi pandangannya. Jadi matanya melihat dibimbing oleh iman. Yang menurut imannya tak baik dipandang, maka dia akan palingkan. Maka standarnya standar iman. Karena itu nggak bisa sama. Ya mungkin menurut orang lain ini baik, budayanya bagus. Tapi menurut imannya ini kurang baik. Nanti ada alasannya. Kenapa ini harus dipalingkan? Nanti ayat lain mengurai. Ini loh alasannya. Dampak nggak baiknya seperti ini. Pengaruh ke dirimu akan begini. Ya, jelas di sini? Oke, kembali dengan cara memahami yang sama. Inna iddatash syuhuri, ya sungguh tancapkan informasi ini pada hatimu yang paling dalam dan jangan pernah engkau goyah dan ragu. Iddatash syuhuri 'indallahi, bahwa jumlah bilangan bulan dalam setahun itu yang telah Allah tetapkan berjumlah 12.
Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci di muka bumi ini yang menyampaikan informasi dengan sangat percaya diri dan kuat bahwa setahun itu 12 bulan. 1 tahun, 12 bulan. Dulu pernah ada dari kalangan Romawi ingin membuat satu sistem menggunakan tambahan 13 bulan dan tidak berhasil, nggak seimbang. Ya, dan ternyata ketika ingin diseimbangkan lagi, ya setahun dibuatnya 12 bulan. Mau menggunakan pendekatan misalnya matahari basicnya ataupun menggunakan pendekatan bulan ya lunar itu tetap saja ya kembalinya akan 12 bulan. Nah, poinnya bukan ini. Ini menunjuk kepada mukjizat terkait dengan isyarat Al-Quran yang dibenarkan oleh ketetapan ilmiah. Jelas? Artinya apa? Jadi kalau secara ilmiah saja itu benar, seharusnya menjadi pintu. Kalau nggak jadi pintu, jadi jendela. Kalau tidak jadi jendela, setidaknya jadi celah untuk menerima kebenaran Islam. Ya, untuk mengenal Tuhan gitu kan? Oke, itu satu dulu. Kemudian Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sejak Allah mencipta langit dan bumi untuk berkehidupan, maka bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi ini dihadirkan pula durasi waktu yang dijalani. Bahasa gampangnya begini. Ini Allah ciptakan langit sebagai naungan, ciptakan bumi tempat beraktivitas. Lalu kita kan diminta beraktivitas kan? Ya, di bumi ini dengan pilihan yang kita bisa ambil. Untuk beraktivitas ini, Allah kemudian tetapkan durasi waktu. Dibuat sistem waktu. Salah satunya setahun ada berapa? 12 bulan. Nanti sebulan ada sekian pekan. Nanti dari pekan ada sekian hari. Karena itu nanti ada latihan yang kita sebut ibadah itu. Ada ibadah harian, ada ibadah pekanan, ibadah bulanan, sampai ke ibadah tahunan. Oke? Untuk memberikan gambaran bahwa ada agenda yang kita siapkan. Singkatnya adalah, ini ada keteraturan waktu. Minha arba'atun hurum. Dari 12 ini, kemudian Allah mengajarkan kepada kita cara menata agenda. Salah satu yang ditawarkan adalah dibagi ke dalam 3 bagian. Ya, 12 dibagi 3 berapa? 4 kan? Ya, kalau bahasa bebasnya gini tafsirnya. Hei, aku kasih setahun 12 bulan. Jangan dijalani begitu saja. Cuman makan, tidur, berangkat, gak tahu arah. Engkau bikin agenda. Setidaknya, engkau coba bagi deh. Setahun dalam bagi 3 bagian 4 bulan. Misalnya kan? 4 bulan, 4 bulan. 4 bulan mau dibuat apa? 4 bulan dibuat apa? 4 bulan dibuat apa? Ya, kalau di luar kadang-kadang kan dibagi ke dalam musim-musim kan? Oh ini, musim ini saya kerjakan ini. Musim ini saya kerjakan ini. Ketika ada musim panas, saya kerjakan ini. Musim dingin saya kerjakan ini. Demikian seterusnya. Secara singkatnya, ayat ini ingin mengajarkan kepada kita, hendaklah manusia punya keteraturan agenda. Yang ia siapkan, minimal punya visi hidup dalam setahun itu mau ngerjakan apa. Paham di sini? Ya, kalau belum, Allah ajarkan. Ya, aku saja tetapkan yang 4 itu sebagai bulan evaluasi. Arba'atun hurum. 4 bulan aku tetapkan sebagai bulan terhormat untuk evaluasi. 4 bulan itu yang dimaksudkan 3 berurutan. Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, sekarang bulan pertama Al-Muharram, dan Rajab bulan yang ke-7. Wa Rajabun mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Jadi 4 bulan. Ya, maksudnya apa? 4 bulan beraktivitas, 4 bulan menikmati hasil aktivitas, 4 bulan evaluasi. Jadi kalau kita bisa bagi seperti itu, teman-teman sekalian, nanti polanya bisa kita terapkan dalam harian. 24 jam misalnya dibagi lagi. Dibagi 4 jadi 6 misalnya kan? 6 jam gunakan apa? 6 jam gunakan apa? Intinya adalah buat hidup ini teratur dengan agenda hidup. Nih, bikin agenda yang teratur. Supaya terencana. Ada nggak kitab suci di muka bumi ini yang mengarahkan kita supaya teratur dalam hidup dengan membuat agenda yang terukur? Nah, Quran mengajarkan itu. Ya. Jadi aku ciptakan langit dan bumi, kemudian engkau beraktivitas, aku ciptakan langit teratur, bumi teratur, engkau pun yang hidup harus teratur. Gampangnya begitu. Jangan sampai langitnya teratur, buminya teratur, manusianya tidak teratur. Maka diberikanlah kemudian waktu dengan bagian-bagian yang diberikan petunjuk supaya kita bisa menjalani kehidupan dengan teratur. Paham sampai sini? Oke. Maka
diberikanlah kemudian dari agenda ini petunjuk-petunjuk untuk beraktivitas. Satu, agenda yang dibuat minimal setahun kita bagi itu dipandu oleh Al-Quran harus membawa manfaat di setiap tempat yang akan kita pijak. Jadi jangan sampai begini, kita bikin kegiatan, tapi kegiatan yang kita lakukan tidak ada manfaatnya untuk kehidupan kita. Ya, Anda kerja kan dapat sesuatu, dibawa ke rumah supaya makannya terpenuhi, hidupnya nyaman gitu kan? Ada manfaatnya kan? Nah sekarang pertanyaan dasarnya, tinggalnya di dunia saja atau ada tempat lain yang akan kita tinggali? Nah, jujur ya, jujur nih. Kita di mana sekarang? Bukan, kita di rumah Quran Musyawarah, ini bagian dunia. Dunia. Dunia tempat tinggal bukan? Bukan. Dunia tempat meninggal. Bukan tempat tinggal. Karena kita akan tinggalkan kan? Ya, kalau tinggal kan abadi sifatnya kan? Artinya sementara kan? Ya, meninggal dunia. Artinya kita tinggalkan kan? Tapi kita ada di dunia ini. Otomatis kita bikin kegiatan supaya kehidupan dunianya nyaman kan? Enak ya, baik ya. Dalam bahasa Arabnya hasanah namanya. Makanya kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Clear? Nah, pertanyaannya, apakah tinggal di dunia saja? Tidak. Kan tiap hari kita ditampakkan, dengar berita. Ada yang telah meninggalkan kita, meninggal dunia. Tadi saya baru lewat Tanah Kusir. Itu kan? Ada makam di dalamnya dan seterusnya. Artinya apa? Satu saat kita juga akan mengalami peristiwa yang sama, meninggalkan dunia ini. Ketika meninggalkan dunia, lawannya menuju tempat baru kan? Oke? Meninggalkan dunia kan pertanyaan selanjutnya kemana? Artinya menuju tempat yang baru. Pertanyaannya, kemana setelah meninggal dunia? Bersyukurnya kita orang Islam, itu kalimatnya lengkap, informasinya lengkap, di Quran itu lengkap. Anda silahkan temukan, ada nggak satu buku, ya, bahkan yang disucikan, yang menerangkan kepada kita tentang kehidupan dengan lengkap. Di dunia begini, yang dijalani begini, dari lahir sampai nanti meninggalkan dunia, pergi ke tempat namanya kubur, pembatasnya barzah, kehidupannya begini. Anda nggak akan temukan. Cuma di Al-Quran. Ya, artinya kalau nggak Anda temukan, nggak ada manusia yang bisa bikin itu. Kalau di Al-Quran ada, artinya Quran bukan produk manusia. Jelas ya? Nah, sekarang dari dunia pindah ke waiting room dulu ya, di alam kubur. Ya, pembatasnya sebut barzah, baru kemudian di akhir tempat yang tidak ada tempat lagi. Akhir tempat yang tidak ada ujungnya, itu akhirat namanya. Sudah di situ terakhir. Oke. Dzalikal jidar akhir makan wal had fi hadhil qa'ah. Tembok itu batas akhir di ruangan ini. Tapi di luar itu masih ada ruang. Akhir namanya. Tapi kalau saya katakan akhirat, itu ujung sesuatu yang tidak ada ruang setelahnya. Jelas? Nah, Allah membuat untuk kita, kalau Allah nggak ada batas kan? Ya, bagi makhluk, Allah buat satu tempat yang tidak ada setelah itu tempat lagi. Itu dinamakan akhirat. Jadi dunia, kubur, akhirnya apa? Akhirat. Dan tempatnya cuma dua yang dihuni, satu transit. Ya, dua yang dihuni itu yang pertama yang diharapkan surga. Yang kedua yang kita tidak inginkan neraka. Tempat transitnya antara surga dengan neraka namanya A'raf. Bukit tinggi, pertengahan surga dengan neraka, yang terlihat yang di surga sehingga pengen cepat ke situ, terdengar jeritan neraka dan takut kemudian mendengar atau bahkan masuk ke situ. Ini tiga ini. Ini ujungnya. Nah, artinya apa? Nah, tolong fokus di sini ya, karena ini sesuatu yang mungkin jarang diungkap. Teman-teman, untuk dunia saja kita menyiapkan agenda loh. Oke? Sekarang kan teman-teman punya kegiatan. Jam sekian di mana, sekarang ada di sini, nanti malam kemana gitu kan? Dan itu dilakukan karena Anda merasa mendapatkan manfaat dari situ. Kalau teman-teman tidak melihat ada kebutuhan manfaat berada di sini, kenapa Anda harus ke sini? Dan kalau Anda tidak melihat bahwa ada kebaikan ke tempat yang dituju setelah dari sini, Anda nggak akan ke sana. Ya, kita mengagendakan sesuatu karena kita merasakan ada kebaikan yang kita dapatkan, kan? Nah, sekarang ditanya balik oleh Quran. Ketika Anda merencanakan dunia sedemikian detil sampai sekolah, itu kan? Dari awal kan kita sekolah tuh, dari TK, setelah itu S semua kan?
SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 kan? Sampai dingin. Ya? Jadi, semua itu apa ujungnya? Supaya kita mendapatkan ketertiban untuk bisa menata agenda kehidupan dan meraih kenyamanan dan kemapanan seperti yang kita harapkan. Oke? Itu dunia. Pertanyaannya, setelah meninggalkan dunia, apakah kita berpikir dan merencanakan yang serupa seperti halnya kita rencanakan di sini? Nah, bahasa dalamnya begini kata Quran, kamu kok sibuk di dunia begitu detil, nanti kalau meninggalkan dunia, di sini udah siap belum? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur? Apakah sudah sadar kalau nanti bangkit di dalam kuburnya, bekalnya apa? Tuh. Dan karena nanti ada turun ayat, orang sibuk dengan dunia, sadar dia akan wafat, tapi tidak menyiapkan diri untuk tempat berikutnya. Anda dari sini, pengen ke tempat berikutnya, tapi nggak siap-siap. Kendaraan nggak disiapkan, berangkat nggak siap bekal, gitu kan? Kan lelah, capek. Ya kan? Nah sekarang ditanya balik, nanti kuburnya bagaimana? Turun ayat di Al-Baqarah ayat 200, ada orang yang itu dunia oriented gitu, sifatnya duniawi saja. Akhirat gimana nanti? Ya, harusnya dibalik kan, nanti bagaimana kan? Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Bukan, enggak usah ngarang ya. Fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian orang yang orientasi kesibukannya hanya dunia saja dan dia mengabaikan untuk akhiratnya. Gimana nanti aja gitu. Nah, baru yang ideal itu ayat 201-nya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena itulah orang yang cerdas, apalagi muslim tuh jadi Islam tuh harusnya pintar. Anda boleh cek dalam sejarah, tidak ada orang masuk Islam tidak pintar tuh nggak ada. Ya, orang padang pasir pun begitu masuk Islam ikutan pintar. Gitu. Bahkan logikanya terasa.